Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestari SPD dari SMA Negeri 13 Tebo, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Terima kasih kepada fasilitator Bapak Hendriadi SPDI MPDI, pengajar praktik Bapak Alif Mustafa SPD yang telah membersamai kami di kegiatan program pendidikan guru penggerak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan Bagja. Nah, ada B, buat pertanyaan utama, kemudian A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, mandiri, dan berkarakter Pancasila di era digitalisasi. Saya mengambil prakarsa perubahan, yaitu membangun karakter murid yang mandiri melalui pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang berpusat pada murid. Adapun bagian yang sudah saya susun, yang pertama diawali dengan membuat pertanyaan utama. Apa yang harus dilakukan untuk membangun karakter murid yang mandiri melalui pelaksanaan layanan BK yang berpusat pada murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan. Yang pertama, mencari informasi terbaru tentang teori pendekatan dan metode layanan BK yang efektif untuk membangun kemandirian murid. Yang kedua, melakukan need assessment untuk mengetahui kebutuhan murid. Yang ketiga, berkolaborasi dengan profesional lain di sekolah seperti psikolog atau konselor lainnya. Yang keempat, mendesain program layanan BK yang sesuai dengan kebutuhan murid dan sesuai dengan karakteristik murid di sekolah untuk menumbuhkan kemandirian murid. Yang kelima, memastikan program layanan BK selaras dengan visi dan misi sekolah. Yang keenam, menggunakan berbagai pendekatan dan metode layanan BK yang efektif seperti layanan individual, kelompok, dan konseling. Lalu bekerja sama dengan guru, orang tua, dan kepala sekolah serta staf sekolah lainnya untuk menumbuhkan keberhasilan program layanan BK yang berpusat pada murid. Lalu yang kedua adalah ambil pelajaran. Adapun pertanyaan yang sudah saya buat, yang pertama, apa saja kebutuhan murid yang beragam di sekolah saya? Yang kedua, bagaimana cara saya untuk dapat membangun karakter murid yang mandiri melalui pelaksanaan layanan BK yang berpusat pada murid. Sementara jawaban atau tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama adalah melakukan observasi terhadap perilaku dan kebutuhan siswa di kelas dan di lingkungan sekolah. Yang kedua, melakukan survei atau wawancara dengan siswa, orang tua, dan guru untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan murid agar menumbuhkan kemandirian murid. Yang ketiga, mengumpulkan data statistik tentang layanan BK yang telah dilaksanakan di sekolah. Yang keempat, melakukan need assessment untuk memahami kebutuhan murid serta dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam melaksanakan layanan BK yang berpusat pada murid. Selanjutnya, gali mimpi. Adapun pertanyaan yang sudah saya buat, yang pertama, strategi baru apa yang bisa diterapkan untuk melakukan layanan BK yang berpusat pada murid agar menumbuhkan kemandirian murid? Yang kedua, apa kebiasaan baru yang diharapkan ketika telah terwujudnya murid dengan karakter yang mandiri? Jawaban atau tindakan penyelidikan yang harus dilakukan yang pertama adalah melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses ini, termasuk murid, orang tua, guru, dan staf sekolah lainnya. Yang kedua, mempertimbangkan berbagai pendekatan dan strategi untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam, seperti layanan BK individual, kelompok, dan konseling. Yang ketiga, memaksimalkan pelaksanaan layanan bimbingan konseling, baik itu konseling individu dan kelompok, untuk melatih murid mandiri dalam mengambil keputusan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri.
Yang keempat, murid mampu mengambil keputusan sendiri, mampu memecahkan masalah sendiri, mampu belajar secara mandiri, serta mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat, aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan layanan BK yang dapat menumbuhkan karakter mandiri pada murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah, komite sekolah, dan wali murid. Yang kedua, mengevaluasi ide-ide yang telah dihasilkan berdasarkan kelayakan, efektivitas, dan keberlanjutannya. Yang ketiga, memilih ide-ide yang paling sesuai dengan visi dan tujuan layanan BK serta dengan sumber daya yang tersedia di sekolah. Yang keempat, mengundang narasumber dari luar untuk memvariasikan informasi mengenai tindakan yang mendukung murid untuk mandiri. Yang kelima, memilih strategi layanan BK yang menarik agar pelaksanaan layanan BK bisa mendorong murid memiliki karakter yang mandiri. Yang keenam, mengadakan sharing antar murid melalui layanan bimbingan konseling yang bersifat kelompok. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan yang sudah dibuat, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau terlaksananya layanan BK yang berpusat pada murid agar karakter murid yang mandiri bisa terbangun? Yang kedua, bagaimana caranya agar layanan BK yang berpusat pada murid ini dapat benar-benar mampu menumbuhkan karakter mandiri murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah kepala sekolah menjadi gardu terdepan dalam mempertahankan terlaksananya program BK ini. Yang kedua, mengimplementasikan rencana yang telah dibuat dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan BK secara berkala. Kemudian yang keempat, menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk mengevaluasi efektivitas layanan BK seperti observasi, wawancara, angket, dan analisis data untuk memastikan pelaksanaan layanan BK ini apakah sudah benar-benar mendorong anak menjadi lebih mandiri atau tidak. Yang kelima, melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap program layanan BK berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Yang keenam, mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan layanan BK untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.